Dalam sebuah riwayat Bukhari juga dijelaskan, ada pegulat dari Jazirah Arab bernama Rukana. Rukana ini orangnya kekar sekali, tinggi besar. Dalam beberapa asar disebutkan Rukana belum ada yang mengalahkan tinggi badannya, karena besarnya. Dan jasanya dia, cara dia hidup, dia suka datangi suku-suku Arab lalu dia nantang. Sampai mau gulat sama saya, ditantang kepala sukunya. Kalau dia menang, dia bisa mengambil apa saja dari orang yang dikalahkan. Istrinya kah, anaknya kah, hartanya. Kalau dia kalah, dia siap menjadi pembantunya. Selama ini tidak pernah kalah Rukana ini. Satu kali dia dengar orang-orang Quraisy punya masalah dengan Nabi SAW. Maka mereka pun datang, dia pun datang ke Quraisy lalu mengatakan, "Hai Quraisy, mau saya permalukan Muhammad?" Kata orang Quraisy, "Tentu saja." Kata Rukana, "Apa balasannya?" Kata Quraisy, "Apa yang kau minta? Kita kasih semua. Yang penting permalukan saja." Maka Nabi SAW lagi tawaf di Ka'bah. Kata Rukana apa? "Hai Muhammad," dengan suara keras, "apa kau mau saya beriman padamu?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Kata Rukana, "Lawan saya bergulat." Nabi mengatakan, "Baiklah." Ternyata dengan beberapa gerakan saja Rukana kalah. Belum pernah Rukana dikalahkan seluruh Jazirah Arab, nggak ada yang kalahin dia. Tidak percaya. "Muhammad, lepasin saya." Lepasin. 2 kali kalah, 3 kali kalah, 10 kali kalah terus. Kata Rukana apa? "Saya mengaku kalah, tapi saya tetap tidak akan beriman sama kau sampai pohon ini bicara." Ditunjuk satu pohon kurma di situ. Mereka kaget dan orang-orang Quraisy menyaksikan semua ini. Pohon itu mengeluarkan suara mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Pohon bicara depan mata mereka, tapi tetap juga tidak mau beriman. Juga dalam hadis Bukhari dijelaskan, baginda Nabi SAW pernah berkata kepada Jibril setelah hijrah ke Madinah, "Hai Jibril, waktu saya sebelum menerima wahyu pertama di Gua Hira, saya sering dengarkan kalau saya ke Gua Hira selama 26 hari pertama Ramadan." Sebelum ada puasa Ramadan tentunya, tapi di bulan Ramadan ada selalu mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Siapa itu? Kata Jibril, "Assalam itu batu dan pohon yang mengucapkan salam kepadamu." Riwayat Bukhari yang lain juga menyebutkan, baginda Nabi SAW pernah keluar dari masjid, ada satu orang Arab Badui lagi lewat di Madinah. Orang jauh dari luar Madinah, dia lihat ada kota Madinah, dia ingin belanja. Dia mampir, tapi masih kafir. Begitu dia mau keluar, Nabi SAW lihat, Nabi tanya, tahu ini bukan orang Madinah. Dikatakan, "Hai rajul," hai laki-laki dipanggil. Biasa orang Arab kalau tidak kenal namanya dikatakan, "Ya rajul," gitu. Datanglah orang ini penghormatan gitu. Lalu kata Nabi SAW, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Dia bilang, "Saya ingin belanja, ada hajat saya." Kata Nabi SAW, "Mau nggak saya tunjukkan lebih baik daripada apa yang kau belanja ini?" Kata dia, "Tentu saja." Kata Nabi SAW, "Kau mengikrarkan bahwasanya tidak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah dan saya utusannya." Kata Arab Badui itu, "Siapa yang menjadi saksimu?" Lalu Nabi SAW menunjuk sebuah pohon kurma di pinggir lembah itu, mengatakan pohon ini. Lalu pohon itu dalam hadis Bukhari dijelaskan bergerak mendekati Nabi SAW dengan orang Badui itu lalu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Riwayat yang terakhir berhubungan dengan puasa Nabi terhadap pohon ini adalah riwayat Bukhari juga. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW di depan mihrab beliau, kayak mihrab kita ini, ada batang pohon kurma besar di zaman itu. Ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin di tanah. Itu menjadi sutrahnya Nabi di depan mihrab pas. Nabi SAW kalau khutbah Jumat, kalau ceramah, beliau berdiri. Kalau capek, sandar di pohon itu. Satu hari ada seorang wanita, sahabiat, "Ya Rasulullah, saya punya seorang pegawai, bisa buat mimbar. Mau nggak saya buatin mimbar?" Kata Nabi SAW, "Silahkan." Dibuatlah mimbar, dan mimbar Nabi SAW waktu itu 3 anak tangga, gitu kan. Jelas, hari Jumat tiba, mimbar sudah ada. Anas bin Malik meriwayatkan hadis Bukhari ini mengatakan, waktu Nabi SAW lihat mimbar, beliau pun naik ke mimbar. Lalu Bilal, setelah salam, Bilal mulai azan. Waktu Bilal lagi azan, kami mendengarkan suara tangisan anak kecil yang makin lama makin besar sampai menyerupai suara induk unta yang kehilangan anaknya. Kami pun melihat satu sama yang lain. Di masjid tidak ada anak kecil, nggak ada juga unta dalam masjid. Dari mana suara ini? Lalu kami melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya, mendatangi batang pohon yang di depan mihrab itu, lalu memeluknya dan bersabda, kata Nabi SAW, "Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau saya tidak memeluknya pohon ini, maka dia akan menangis sampai hari kiamat karena kehilangan zikrullah." Pohon ini kita anggap mati, sudah ditebang akarnya, ditebang atasnya, dianggap mati di mata kita, itu masih bisa mendengar zikrullah. Makanya teman-teman hati-hati. Seseorang di antara kita pergi ke hotel menganggap tidak ada yang tahu. Udara yang antum hirup itu makhluknya Allah. Spray yang kita pakai benangnya, semua makhluknya Allah. Cahaya yang kita pakai makhluknya Allah. Bagaimana antum merasa tidak diawasi oleh Sang Pencipta Allah? Tubuh kita sendiri semua urat-urat sarafnya, darahnya semua makhluknya Allah. Dan ini memberikan saksi hari kiamat. Hati-hati. Jangan kita anggap benda mati mata kita berarti tidak akan tahu apa-apa. Sudah tahu hadis sahih kan? Yang muttafaqun alaihi Bukhari Muslim tentang kita disunnahkan pindah-pindah tempat kalau sholat sunnah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, setiap tempat dipakai sholat oleh seorang muslim akan jadi saksi hari kiamat.